Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, April. Apa kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Baik ya, oke. Baik, saya senang mendengarnya. Kalau saya boleh tahu, kegiatan kamu akhir-akhir ini tuh apa? Sekolah sih, Bu, tapi selain sekolah saya tidur aja sih. Tidur ya? Tidur. Iya, baik. Kalau saya boleh tahu, tujuan kamu kesini tuh untuk apa ya? Saya mau cerita, Bu. Tapi saya malu, Bu. Nanti Ibu cerita ke orang lain, jadi saya malu. Oh gitu ya, jadi kamu takut saya cerita ke orang lain? Iya. Oke, baik. Oke, dalam konseling ini kita sepertinya memerlukan waktu 30 menit. Jadi dalam waktu itu kamu bisa menceritakan masalah apa yang kamu hadapi dengan sedetail-detailnya. Dan saya harap dengan waktu 30 menit ini masalah kamu dapat terselesaikan dengan baik. Dan kita tidak perlu melakukan yang namanya konseling selanjutnya atau pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua, seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi kamu bisa cerita apa yang menjadi permasalahan kamu sampai kamu datang sini untuk cerita. Saya harap ceritanya sedetail-detailnya ya. Oke, kan. Jadi gini, Bu. Ini masalah percintaan sih, benar apa kan, Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, saya itu kan waktu itu punya pacar. Terus awal saya pacaran nih, saya bahagia, Bu, bahagia banget. Karena saya merasa saya punya penyemangat ya, setiap saya belajar itu kan selalu ada yang kasih semangat. Di saya itu belajar tuh dengan semangat, tanpa kayak udahlah malas gitu, malas belajar. Tapi kalau ada pacar kan semangat, Bu. Nah, jadi selama saya pacaran tuh saya selalu disemangatin. Saya selalu rajin belajar. Nilai saya sih bagus juga, Bu, selama ada pacar kan. Oh, jadi penyemangat kamu dalam belajar Ya, gitu dia ya. ya. Jadi nilai kamu meningkat ya. Ya, Bu. Oke, oke. Terus setelah lama pacaran ini kan masih berjalan baik-baik aja sih, Bu ya. Tapi gini, Bu, kan saya ini baru berapa hari yang lalu saya ulang tahunnya. Ulang tahun. Nah, terus pacar saya ini ada inisiatif ya kasih saya kado. Kadonya itu dalam bentuk jam. Tapi kan saya kan nih biasalah, Bu, anak-anak muda kan selalu nongkrong di TikTok gitu kan. Nah, terus saya ini selalu lihat mitos-mitos di TikTok. Kalau kayak kita ulang tahun, terus pacar kita ya kasih kita kado, itu ujungnya tuh, Bu, bakal putus gitu, bakal berakhir gitu kan. Nah, itu saya sih kepikiran terus ya, Bu. Saya kepikiran apakah yang bakal terjadi sama saya gitu. Nah, saya ini kan, Bu, baru berapa hari yang lalu sih ulang tahun. Nah, terus pacar saya ini ada inisiatif buat kasih saya kado. Ada sih memang kadonya, Bu. Kadonya tuh dalam bentuk jam ya. Saya ini kan biasalah anak muda suka scroll TikTok ya. Nah, terus scroll TikTok kan kita tuh selalu temukan fakta yang emang fakta juga, tapi selalu ada mitos sih, memang mitos kan. Terus saya ini pas saya tadi kan saya dapat kado, terus saya ini berpikiran dengan mitos di TikTok kalau kita punya pacar, terus pacar kita kasih kita kado dalam bentuk barang, itu ujungnya tuh
akan berakhir, hubungan kita tuh akan berakhir gitu Bu. Putus ya Ya, maksudnya. ya. Jadi saya tuh kepikiran di situ, apakah bakal terjadi sama saya. Nah, setelah berapa hari ini Bu, nggak tahu ya kenapa tiba-tiba pacar saya itu cuek sama saya, nggak marah-marah nggak jelas gitu tanpa saya ada salah, marah-marah cuek. Terus saya tuh kepikiran, apakah ini pengaruh dari yang kemarinnya yang dia kasih kado sama saya. Eh, Ya kepikir sudah kacau, terus tiba-tiba dia minta putus Bu, tanpa ada masalah, tiba-tiba minta putus. Itu saya tuh sudah mulai pasrah, saya tuh sudah capek, saya tuh capek nangis Bu. Masa saya nangis gara-gara cinta sih? Saya, ya memang saya nangis sih Bu. Jadi itu saya nangis kan, itu setelah putus itu kan Bu, memang kita kan melaksanakan ujian. Di situ saya tuh kepikiran, gimana ya kalau selesai ujian saya ini apakah terganggu atau tidak. Tapi ternyata terganggu sih Bu, karena kepikiran terus. Ya gimana gak pikirin Bu, namanya sudah sayang sama orang, terus tiba-tiba pergi dari hidup kita tuh rasanya tuh sakit. Nah disitu kan Bu, saya tuh malas belajar, kayak ini ngapain sih belajar kalau punya masalah kayak gini. Itu capek gitu Bu, masalah saya tuh ada terus gitu loh. Jadi kayak nyerah Bu, pengen nyerah, cuma masih mikir yang mana. Jadi dengan putusnya kamu sama pacar kamu yang itu berdampak buruk ya bagi diri kamu ya, sampai merasa terbebani sekali kamu ya. Bu, saya merasa terbebani gitu. Jadi pernah nih Bu ya, kemarin guru saya ini kasih tugas terus batas kumpulnya nih setelah pulang sekolah. Habis itu saya tuh nggak ada kerja kan saya kepikiran nangis sampai mata bengkak gitu. Jadi kerjakan tugas tuh buat apa sih kerjakan, malas Bu, saya betul nggak ada kerjakan. Sampai pas sudah mau pulang harus dikumpul, saya isi satu aja Bu, saya isi satu karena saya tuh capek gitu. Ya dari situ kan saya sampai sekarang masih kepikirannya, karena ujian juga ya Bu. Ya, saya berpikir pasti nanti kalau ujian nih, pasti ujian saya bakal jelek, nggak kayak dulu kan bagus tuh, merasa nggak punya penyemangat Bu. Oh, jadi sekarang kamu merasa nggak punya penyemangat gitu, tidak seperti awal kamu pacaran yang dia awalnya semacam menyemangati kamu dalam pelajaran, sekarang kamu malah down sendiri gitu Iya ya. Bu, Oke. karena kan biasanya kalau kita belajar, kalau kita kerjakan ini, kerjakan tugas, ujian tuh kan dia selalu semangatin Bu. Kali ini nggak ada, jadi ya. Jadi kamu merasa kayak udah nggak ada yang semangatin Bu. saya gitu ya. Iya Bu. Oke. Ya baik, sepertinya setelah saya mendengar cerita kamu, saya ingin tahu kira-kira apa sih tujuan kamu untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Jadi ini Bu, saya kan secara pribadi ya orangnya nggak bisa pendam masalah sendiri. Jadi kenapa saya cerita sama Ibu, supaya saya itu lega, supaya saya juga tubuh ya bisa dapat nasihat dari Ibu, saran dari Ibu, apa yang harus saya lakukan setelah saya cerita masalah saya, supaya saya tidak kepikiran dengan masalah yang saya cerita ke Ibu gitu loh. Itu Bu. Oke. Oke baik.
Jadi saya mau bertanya nih sama kamu. Kira-kira kalau ini kita kira-kira ya, seperti kamu tanpa masalah ini gitu, kira-kira bagaimana kehidupan kamu? Apakah kamu nyaman atau seperti apa tanpa masalah yang kamu hadapi sekarang? Ya Bu, seharusnya kalau saya tidak terjadi masalah yang kemarin ini, mungkin saya bakal tenang, bakal nyaman dengan kehidupan saya sekarang. Seharusnya sih masalah ini tidak terjadi ya, supaya kehidupan saya itu tidak hancur gitu Bu. Oh, jadi kamu berharapnya tanpa masalah ini tuh kayak ya kamu bisa nyaman lah ya hidup di dalam kehidupan kamu sekarang, bisa nyaman dalam belajar, nyaman dalam sekolah seperti itu ya. Tapi setiap hidup ya Bu pasti punya masalah ya kan. Oh iya iya, saya paham. Baik ya. Jadi kira-kira kalau saya bertanya lagi nih sama kamu, di masalah yang sedang kamu hadapi, yang masalah yang kamu ceritakan kepada saya tadi, kira-kira kalau saya kasih skala atau perbandingan itu, kira-kira di angka berapa gitu masalah kamu dari nomor 1 sampai 10, kira-kira masalah kamu tingkat berapa gitu? Tingkat 10 sih Bu, Oh, karena 10 ya. sampai pelajaran saya itu terganggu gitu loh. Oke, baik, ini sudah level yang bukan agak tinggi ya, Udah ini tinggi, udah Bu. tinggi ya. Oke oke, baik baik. Oke, baik. Jadi kalau saya kasih kamu pilihan secara sadar nih ya, saya kasih kamu pilihan antara sekolah dengan kisah kamu yang kemarin itu, kamu pilih yang mana? Saya ingin tahu. Kalau boleh jujur ya Bu, dua-duanya sih Bu, karena saya belajar ada penyemangat, tapi semenjak kejadian yang kemarin saya lebih pilih ke sekolah sih, karena kalau saya pilih dia dengan masalah saya sekarang, mungkin pelajaran saya itu bakal terganggu sampai down ke bawah gitu Bu. Tambah down gitu ya, Iya. tambah tidak semangat lagi gitu. Jadi saya- Oke, lanjut. Jadi Silakan. saya pilih sekolah ya Bu. Sekolah ya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi dalam konseling ini tuh saya mau memberikan kamu tugas. Saya bukan tugas juga, bukan tugas juga, itu seperti kamu tahu kan bahwa seorang siswa itu tugasnya itu belajar. Jadi kayak seperti tugas kamu ke depannya aja sih, maksudnya di hari-hari kamu gitu kan. Kamu bisa ingat lah dengan kamu belajar, masa depan kamu bisa lebih cerah, nanti kamu bisa masuk universitas yang kamu inginkan. Jadi untuk masalah percintaan dan segala macam itu mungkin kamu bisa lupakan sebentar gitu kan. Kalau namanya jodoh, istilahnya orang itu tidak akan kemana gitu kan. Ya Bu, iya. Ya, baik. Baik. Saya ingin bertanya nih sama kamu ya. Dari konseling kita hari ini itu kira-kira ada perubahan enggak sih dalam kamu cerita ke saya dengannya cerita yang tadi yang panjang? Kira-kira perubahannya enggak? Ada sih Bu, saya tuh merasa lega ya, mulai kayak nggak kepikiran gitu sama dia. Karena bisa cerita ke ibu tanpa ibu kasih tahu ke orang lain masalah saya ini gitu Bu. Oke, baik. Jadi perubahan yang kamu merasakan dengan kita konseling mungkin belum sampai 30 menit, tapi tidak masalah ya. Itu aja. Iya Bu. Itu aja perubahan yang kamu alami. Iya Bu. Oke, baik.
Dalam konseling kita ini, karena kamu bilang sudah merasa nyaman, sudah ada perubahan walaupun tidak banyak ya, eh, kita sepertinya tidak perlu melakukan pertemuan kedua. Jadi harapan saya ke depannya itu kalau bisa difokus dalam belajar dulu ya, untuk pacaran atau merajut kisah cinta seperti itu mungkin kita kesampingkan dulu untuk sementara waktu. Tapi ya namanya kalau kenalan dengan teman itu tidak masalah sih. Ya saya bukan mau mengikut campur dalam urusan pribadi kamu, tapi saya hanya memberikan saran kan boleh kamu terima, boleh tidak kamu terima, boleh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri juga tidak masalah gitu kan, karena itu namanya saran ya. Jadi itu harapan saya kepada kamu, dan saya rasa konseling kita hari ini cukup. Mungkin tidak sampai 30 menit, tapi karena kamu sudah bilang perubahannya sudah mulai ada walaupun tidak banyak seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya hari ini, terima kasih untuk cerita kamu hari ini, saya senang mendengarnya. Saya juga sih Bu, terima kasih sama Ibu sudah kasih saya waktu walaupun hanya sebentar. Setidaknya saya sudah cerita dan saya mulai lega. Oke, baik. Terima kasih ya Bu, saya permisi Ya, dulu. oke. Selamat pagi Bu. Pagi, hati-hati ya.